Ya Mbak, boleh persilakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Farlisatun Cahyani. Saya lulusan SMK Muhammadiyah Lebaksiu dan sekarang kerja di Apotik Yomani. Oh, apotik Yomani. Iya. Nama apotiknya apa ya Mbak? Apotik Anugerah Farma. Anugerah Farma. Sebelumnya sudah pernah bekerja selain di apotik ini belum? Belum sih Mbak, saya bisa langsung kerja di sana sampai Berarti sekarang. berarti pengalamannya baru di apotik yang Iya. sekarang saja. Kira-kira di apotik ini ada shift-shiftannya nggak ya Mbak? Ada Mbak, biasanya 2 sih. Shift 1 berangkat jam setengah 7, pulang jam 3. Kalau yang shift 2-nya setengah 1, pulang jam 9. Oh iya Mbak, kalau di apotik Mbak itu pelayanannya gimana ya Mbak? Kayak kalau mau membeli obat itu apa harus pakai resep terus? Apa ada juga obat-obatan yang boleh nggak pakai resep? Semuanya boleh sih Mbak, nggak pakai resep, tapi kecuali antibiotik harus pakai itu, harus pakai resep. Oh harus ya Mbak, berarti Harus. kalau yang selainnya antibiotik masih boleh? Masih, tadi dimaksimalin Mbak. Oh, maksimalnya berapa ya Mbak? Maksimal kalau obat paten generik 3 lembar. 3 lembar, berarti lebih dari itu nggak boleh ya Nggak Mbak? boleh, soalnya dibatasin. Terus semisal ada pasien yang memaksa ingin membeli lebih, itu gimana Mbak? Biasanya sih kami memberitahu, ini kan peraturan apotek beda-beda ya Mbak. Iya. Kalau dari apotek saya sih maksimalnya itu 3, nggak boleh lebih. Berarti dikasih pengertian Iya. biar pasiennya paham kalau nggak boleh belinya lebih dari 3 lembar. Terus juga kalau misalkan masih memaksa, mending direkomendasikan ke dokter aja biar Iya. dapat resep gitu ya. Terus, oh ya kenapa mbaknya memilih di bidang farmasi? Karena pengen sih Mbak, pengen nyoba Oh aja. pengen nyoba aja atau ada paksaan dari orang tua atau Enggak sih. kepengenan sendiri aja? Pengen sendiri aja. Oh iya. Sejauh ini selama Mbak di bidang farmasi apa aja yang udah Mbak dapat sekiranya? Banyak sih Mbak, kalau dari sekolah kan hanya kayak dasar-dasar Oh gitu iya. ya. Setelah kerja makin banyak pengetahuan sih. Makin ngerti cara menghadapi pasien yang Iya. susah, yang rewel gitu ya Mbak? Obat-obatan Iya, juga banyak yang obat-obatan tahu. juga. Terus kalau tentang kesalahan-kesalahan obat gitu pernah nggak Mbak terjadi di apotik? Pernah sih kayak kesalahan ngambil barang itu sih kebanyakan. Tapi kalau kayak melayaninya salah ngasih obat kayak gitu pernah nggak Mbak? Pernah. Misal bapaknya minta obat ini terus ngambilnya obatnya yang lain. Oh gitu. pernah juga berarti. Kalau misalkan ada kesalahan kayak gitu gimana ya Mbak? Apa dapat sanksi atau gimana TTK-nya? Enggak sih Mbak, biasanya pelanggan yang itu Iya. libur. Oh, Mbak libur ini aja. bukan yang ini Mbak, salah. Biasanya yang satunya, oh iya Pak maaf. Karena pasiennya mungkin udah hafal sama Udah obatnya hafal, ya. iya. Jadinya belum sampai rumah udah keburu ketahuan karena obatnya salah kayak Iya. gitu. Kalau di apotik Mbak sendiri itu menyediakan obat-obat kayak narkotika, psikotropika gitu nggak ya Mbak? Enggak sih kalau misalnya. Oh di apotik Mbak enggak ya? Enggak. Biasanya kalau yang menyediakan itu kira-kira di apotik mana ya Mbak? Maksudnya Kurang apa? lebih sih kayak daerah Tegal gitu sih Mbak. Yang ada dokternya. Oh yang ada dokternya aja. Berarti kalau yang misalkan belum ada dokternya atau enggak ada kliniknya gitu nggak ada ya Mbak? Enggak ada. Berarti ada peraturannya sendiri. Iya. Oh ya Mbak, kalau di apotik Mbaknya itu pembukuan obatnya masih manual atau sudah pakai komputer ya Mbak? Sudah pakai komputer sih Mbak. Berarti semua barang yang masuk terus keluar juga sudah Pakai pakai. komputer. Semisal ini Mbak ada obat yang kan biasanya ada obat yang jarang laku, akhirnya kan menumpuk ya Mbak. Itu biasanya kan kadang ada yang udah mendekati ED, itu gimana ya Mbak? Biasanya 6 bulan sebelumnya Mbak udah dikumpulin, dipisah gitu di Dipisah. kertas. Nanti dilebur. Oh iya Mbak, itu kalau dilebur maksudnya diapakan ya Mbak? Lalu nanti obat-obatnya direndam ya Mbak.
ember biasanya, terus dilarutin sama air sampai larut, saya Iya. benar-benar larut. baru dibuang. Sesudahnya dibuang kemana yang kira-kira? Biasanya sih kamar mandi, Mbak. Kalau peleburan kayak gitu, apakah harus ada pihak dari Dinkes kayak gitu nggak Mbak kira-kira? Enggak sih, biasanya apoteker langsung. Apotekernya saja. Oh iya Mbak, kira-kira obat-obat yang bisa dileburin itu obat-obat apa saja ya? Biasanya sih obat bebas sih, Mbak. Kebanyakan. Obat bebas. Berarti kalau misalkan kayak narkotik, psiko biasanya yang harus sama Dinkes ya Mbak? Iya. Oh seperti itu. Oh ya Mbak, misal ada pasien datang ke apotek, tapi kadang pasiennya tuh nggak tahu, maksudnya nggak tahu nama obatnya, cuma minta obat ini. Sering terjadi Mbak di apotek. Sering sih, tapi biasanya ditanyain dulu obatnya buat sakit apa gitu, terus bungkusnya warna apa, nanti diambilin. Baru nanti, oh ini yang ini Mbak, kadang bukan kayak gitu ya. Tapi ngambilnya paling kayak 3 gitu, Mbak, buat cadangan. Kalau misalnya biasanya ini gitu. Tapi kadang suka ada kesalahan kan Mbak, kadang bukan yang itu Mbak. Pernah sih kayak gitu. Sering terjadi. Sering. Kalau untuk saat-saat ini, maksudnya akhir-akhir ini, obat apa yang Mbak yang lagi sering dibeli oleh pasien? Batu pilek sih, Mbak, kebanyakan. Batu pilek. Cuaca. Berarti anak-anak ya Mbak? Anak-anak, dewasa. Sakit gigi juga. Oh sakit gigi. Terus biasanya Mbak, kalau misalkan ada pasien ke apotek, terus Mbak cara menyampaikan ini ya Bu, Pak obatnya diminum segini gini kayak gitu Mbak? Iya. Dikasih PIO kayak gitu biar pasiennya tahu. Terus kalau misal kayak obat hipertensi, diabetes itu bisa tanpa resep Mbak? Bisa tanpa resep, bisa. Kirain harus pakai resep. Nah, misal kayak tensi kayak gitu, nanti ditensi dulu. Ditensi dulu. Darahnya berapa? Di apotek banyak bisa buat tensi darah. Bisa cek kayak gitu. Kalau buat cek gula bisa juga. Bisa gula, asam urat, kolesterol sama tensi, bisa itu. Bisa. Hanya itu aja berarti ya Mbak? Iya. Oh ya Mbak, kalau di apotek Mbak sendiri itu kan biasanya ada pasien datang ingin menebus resep gitu ya Mbak. Biasanya yang sering terjadi itu untuk menebus obat apa ya Mbak? Kebanyakan sih obat antibiotik ya Mbak, yang disepin sama dokter. Kalau di dokter nggak ada, baru pakai resep di apotek. Selain antibiotik apa ada lagi Mbak? Paling kayak anti nyeri kayak gitu, buat sakit gigi. Ya. Antibiotiknya yang buat sakit apa ya Mbak? Atau yang semua antibiotik? Semua antibiotik sih. Berarti semua antibiotik, nggak khusus untuk antibiotik ini itu ya Mbak? Enggak. Berarti kesimpulan pelayanan kefarmasian di apotek itu pertama ya Mbak, biasanya karena kesalahan pengambilan obat, pengembalian uang kepada pasien, pengambilan barang, terus juga kekurangan informasi saat pembelian obat. Kadang pasiennya kurang menjelaskan yang dimaksud itu obat apa. Jadinya TTK-nya yang harus mikir obat apa. Ya, mungkin itu aja ya Mbak yang saya mau tanyakan ke Mbaknya. Saya sudah puas sama jawaban Mbaknya. Terima kasih Mbak sudah meluangkan waktunya, sudah mengizinkan saya untuk mewawancara Mbaknya. Ya mungkin segitu aja. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama Mbak. Okay guys, see you. Wow.